saya Widyaningsi, NPM A1G022048, kelas 1C, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Fungsi perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. B. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian meliputi: pertama, proses identifikasi dari aktivitas, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, tes dari tugas yang sudah dikerjakan, mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. C. Fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Adapun fungsi pokok penggerakan di dalam manajemen adalah: A. Mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. B. Menaklukkan gaya tolak seseorang. C. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. D. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. E. Menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. D. Fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Namun tidak hanya sumber daya manusia, keuangan dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi pengawasan ini. Hal ini supaya pekerjaan bisa selesai dengan tidak melebihi tenggat waktu dan budget yang digunakan tidak melebihi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Ada beberapa langkah dalam fungsi pengawasan, yaitu: pertama, mengukur kinerja pegawai. Kedua, membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar atau belum. Jika ada kesalahan, segera evaluasi. Ketiga, melakukan tindakan koreksi kepada pegawai atau pekerjaan yang salah satu atau dianggap belum memenuhi standar. 4. Memastikan para pegawai berjalan ke arah yang tepat. Dan yang terakhir, memastikan seluruh pekerjaan bisa selesai.